Sejumlah wilayah di berbagai negara saat ini sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Beberapa di antaranya saat ini masih merupakan daerah jajahan, namun ada pula yang berasal dari wilayah provinsi atau bagian dari suatu negara. Berbagai alasan mulai dari masalah ekonomi, politik hingga sosial membuat masyarakat di wilayah ini ingin merdeka dari negaranya. Kembali lagi di Fakta Menarik Channel yang bisa bikin kamu banyak tahu tentang dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini. World Population Review merangkum sejumlah wilayah yang terus mengupayakan kemerdekaannya sepanjang tahun 2021. Sejumlah wilayah ini diantaranya diperkirakan akan menjadi negara baru pada tahun 2022. Beberapa diantaranya akan menjadi negara tetangga Indonesia. Wah, negara mana aja ya? Daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita bahas 10 negara baru yang akan merdeka. Inilah daftarnya. Yang pertama, Bougainville. Calon negara baru yang akan jadi tetangga Indonesia saat ini merupakan bagian dari negara Papua Nugini. Masyarakat setempat sudah melakukan pemungutan suara kemerdekaan dengan hasil 98%-nya ingin merdeka pada tahun 2019. Proses pelepasan diri negara Bougainville ini akan dimulai pada tahun 2023 dan diperkirakan bisa merdeka sepenuhnya di tahun 2027. Hasil referendum membuat warga lokal dan pengamat internasional optimis dengan masa depan negara Bougainville. Karena pulau itu diperkaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisatanya. Yang kedua, Kaledonia Baru. Kaledonia Baru terletak di Samudra Pasifik, yang saat ini merupakan wilayah kolonial Perancis. Tetapi masyarakat setempat sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya. Kendati gagal pada pemungutan suara kemerdekaan di tahun 2018 dan 2020, selisih kekalahan pada 2020 sangatlah kecil. Pemungutan suara kemerdekaan untuk Kaledonia Baru dijadwalkan di tahun 2022 mendatang. Dan jika hasilnya lebih banyak memilih untuk merdeka, maka Kaledonia Baru juga termasuk negara baru yang akan merdeka. Yang ketiga, Rojava. Rojava saat ini merupakan wilayah otonomi dari negara Suriah yang sudah lama berperang melawan ISIS dan negaranya sendiri. Masyarakat Rojava memiliki gaya politik berdasarkan ideologi anarki, feminis, dan sosialis libertarian yang mendukung desentralisasi, kesetaraan gender, toleransi, keberlanjutan lingkungan, dan ekologi sosial. Pada 17 Maret 2016, pemerintahan de facto secara sepihak mendeklarasikan pembentukan sistem federal dari pemerintah sebagai Federasi Suriah Utara atau yang sering disebut Rojava. Karena keunikannya, calon negara baru ini diprediksi akan menjadi pembahasan seiring perjuangan kemerdekaannya. Yang keempat, Bermuda. Bermuda adalah sebuah wilayah di seberang Laut Britania Raya, di Samudra Atlantik bagian utara. Pulau kecil ini sudah memiliki tim sepak bola, mata uang, serta paspornya sendiri. Namun pada dasarnya, Bermuda masih merupakan bagian dari Britania Raya. Masyarakat dan pemerintah Bermuda masih memperjuangkan kemerdekaannya di penghujung 2021.
Dengan tingginya jumlah pariwisata dan PDB yang berhasil diekspor setiap tahunnya, Bermuda dipandang akan sukses menjadi negara baru. Yang kelima, Sikkim. Sikkim saat ini adalah sebuah negara bagian dari India. Negara ini diapit oleh Bhutan dan Nepal. Negara ini dulunya pernah menjadi kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Buddha. Pada tahun 1785, Nepal menguasai negara ini. Hingga pada tahun 1814, wilayah itu direbut dari Nepal oleh pasukan penjajah Inggris di India. Lalu di tahun 1950, Sikkim diserahkan Inggris kepada India dan resmi menjadi salah satu negara bagian India sejak tahun 1975. Saat ini Sikkim bisa dikatakan menjadi satu-satunya negara bagian di India yang lebih erat hubungannya dengan negara Bhutan dan juga Tibet daripada negaranya sendiri, yaitu India, dari segi budaya dan agama. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Sikkim akan kembali memperjuangkan kemerdekaannya dari India. Yang keenam, Ryukyu. Ryukyu adalah sebuah nama suku yang tinggal di Kepulauan Okinawa. Kepulauan ini terletak di selatan negara Jepang. Wacana kemerdekaan dimulai ketika Perang Dunia Kedua pecah dan menjadikan wilayah suku Ryukyu dikuasai oleh tentara Amerika Serikat. Pada tahun 1972, pihak Amerika Serikat kembali menyerahkan Okinawa ke Jepang, meski dengan beberapa aturan. Salah satunya adalah perjanjian kedua negara untuk tetap menjaga dan membiarkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa. Yang ketujuh, Hawaii. Sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu kan kepulauan indah yang satu ini? Ya, Hawaii saat ini merupakan bagian dari negara Amerika. Terpisah jauh dari daratan Amerika Serikat dan berada di Samudra Pasifik, membuat masyarakat di salah satu negara bagian Amerika ini ingin merdeka. Sebelumnya, Hawaii memang merupakan negara yang telah merdeka. Namun pada tahun 1898, Republik Hawaii resmi dicaplok Amerika Serikat setelah Amerika berhasil menguasai dan menggulingkan pemerintahan Ratu Liliuokalani, pemimpin Hawaii yang terakhir pada tahun 1959. Hawaii kemudian diakui menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-50. Memasuki abad ke-21, banyak suara yang memperjuangkan kemerdekaan Hawaii itu kembali dan ingin memisahkan diri dari Amerika. Yang kedelapan, Cuuk. Mendengar nama calon negara yang satu ini, tentunya masih asing ya bagi kita. Ya, Cuuk merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia yang terletak di utara Papua, Indonesia. Cuuk saat ini merupakan satu dari 4 negara bagian Federasi Mikronesia. Negara bagian ini dikenal sebagai negara bagian yang paling makmur dari 3 negara bagian lainnya. Di negara Federasi Mikronesia, pendapatan mereka sebagian besar berasal dari wisata menyelam. Negara kecil yang makmur ini juga sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagai bekas jajahan Amerika, pada tahun 2022 akhirnya penantian panjang itu terwujud. Mereka akan menggelar referendum kemerdekaan dari negara Federasi Mikronesia. Jika hasil referendum nanti mayoritas ingin merdeka, maka Cuuk akan menjadi negara baru dari Oseania, bahkan menjadi negara tetangga baru Indonesia. Yang ke-9, Turkistan Timur. Kalian pasti tahu kan suku Uighur? Suku Uighur merupakan suku muslim di negara Tiongkok. Mereka hidup di provinsi Xinjiang, sebuah provinsi yang terletak di utara provinsi Tibet. Sama seperti Tibet, penduduk di provinsi Xinjiang ini juga terus berjuang memerdekakan dirinya dari negara Tiongkok dengan nama negara Turkistan Timur.
perbedaan bahasa, agama, dan budaya membuat mereka merasa lebih dekat dengan negara-negara Muslim di Asia Tengah, seperti Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan, ketimbang dengan negaranya sendiri yaitu Tiongkok. Ditambah lagi dengan intoleransi yang masih sering terjadi terhadap Muslim di Uighur, membuat mereka ingin merdeka dari Tiongkok. Yang ke-10, Kashmir. Kashmir merupakan satu dari 3 wilayah yang terletak di negara bagian Jammu dan Kashmir, India. 2 wilayah lainnya yaitu Jammu dan Ladakh. Penduduk di Kashmir terus berjuang merebut kemerdekaan mereka kembali. Sama seperti Sikkim, Kashmir dulunya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Wilayah Kashmir menjadi wilayah yang membelah Pakistan dan India, serta sampai saat ini menjadi rebutan kedua negara ini. Kashmir merupakan wilayah di India yang menjadi satu-satunya negara bagian India yang penduduknya mayoritas Islam. Mereka terus berjuang meraih kemerdekaannya. Mereka mengatakan bukan bagian dari India dan juga bukan bagian dari Pakistan. Mereka ingin menjadi negara sendiri dan merdeka. Nah, itu aja daftar negara baru yang akan merdeka. Semoga secepatnya berhasil merdeka dan menjadi negara seutuhnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini.